Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diantarkan si prolog oleh Pak Ustaz Mahmudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa bala. يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك فهم الدين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Hadir di tengah kita tentu para tokoh, para ustaz, ustazah, para santriwati, pengurus DKM, semuanya orang-orang istimewa yang Allah berikan kesempatan pada pagi hari ini untuk mendapatkan keberkahannya. Di antara kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, manakala kita dimudahkan untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah tempat yang paling indah, tempat yang dengannya Allah berkahi kita, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan ketenangan, Allah bangga-banggakan di sisinya, di sisi para makhluknya yang lain. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan bahwa majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga. Maka kalau kita berada di sebuah taman, tentu yang kita rasakan adalah ya kesenangan, keindahan, ya kan? Itulah yang sebetulnya hakikat yang kita dapatkan dengan menghadiri majelis ini. Di samping keutamaan pahala, keutamaan berbagai macam kemuliaan, meninggikan derajatnya di sisi Allah SWT dengan bertambah ilmu. Juga akan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Karena siapapun yang Allah berikan pemahaman kepada agama ini, maka Allah berikan kepadanya kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Rasulullah SAW. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman pada ilmu agama. Tentu untuk bisa paham ilmu agama, tidak ada lain kecuali dengan kita belajar. Dan di antara sarana belajar yang kita datang ke majelis ini sebagai tempat yang penuh berkah. Mari kita lanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita sudah mengkaji masih terkait dengan amalan yang sangat penting dalam hidup kita. Amalan yang tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita lepaskan sampai akhir hayat kita. Bahkan dalam kondisi darurat sekalipun, ya, dalam kondisi yang sangat darurat pun kita tidak boleh punya alasan atau tidak punya alasan untuk meninggalkan amalan itu, yaitu amalan sholat. Kalau sebelumnya kita sudah mengkaji rukun-rukun sholat yang menjadi pilar-pilar penting yang tanpanya sholat tidak sah, harus ada, yaitu rukun-rukun. Kemudian kita sudah kaji juga beberapa perkara yang mubah, al-umur al-mubahah fis shalah, perkara-perkara yang bukan bagian dari sholat tapi bila kita lakukan itu dibolehkan, tidak sampai membatalkan. Kita sudah kaji juga. Sekarang kita akan sampai kepada al-umur al-manhiyat fis shalah, perkara-perkara yang dilarang. Ini nggak boleh. Kalau dalam fikih
larangan-larangan itu ada dua macam. Ada larangan-larangan yang sampai tingkatnya haram. Kalau tingkatnya haram, ini bisa membahayakan kepada sholat kita. Bisa-bisa sholatnya tidak sah. Karena haram itu apa? Ma yusabu tarikuhu wa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Perkara-perkara yang orang yang melakukannya itu diberikan azab, artinya dosa, dan mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala. Ini disebut dengan al-manhiyat minal muharram, perkara-perkara yang dilarang tapi bersifat harus ditinggalkan. Kemudian ada perkara-perkara yang dilarang tapi sifatnya himbauan, jangan sampai dilakukan. Tapi kalau terpaksa dalam kondisi tertentu akhirnya dia melakukannya, nggak sampai berdosa, cuman tidak bagus, hanya mengurangi keutamaan. Kalau dalam sholat berarti bisa mengurangi pahala, tapi tidak sampai membatalkan. Apa di sini disebutkan? Wahya al-umur allati warada an-nasu bitahrimiha aw karahatiha fi shalah, lakin hadhil manhiyat la tubtilus shalah wa innama tunqisu min ajril musalli. Yang dimaksud perkara-perkara yang dilarang hal ini adalah perkara-perkara yang secara dalil disebutkan dalam dalil itu, baik itu dalil ayat maupun dalil hadis, yang hukumnya haram atau makruh secara dalil. Tapi di sini disebutkan tidak sampai membatalkan sholat, hanya saja itu mengurangi. Nah, menguranginya ini ada kadarnya. Kalau perkara-perkara yang haram itu menguranginya sangat besar. Kalau berulang-ulang bisa sampai batal. Tapi kalau perkara-perkara yang makruh mengurangi pahala juga, tapi tidak sebesar mengurangi keutamanya dan pahalanya perkara-perkara yang haram. Apa itu yang nomor satu? Al-ikhtisar. Al-ikhtisar penjelasan sini wad'ul yad alal khosri fi shalah. Al-ikhtisar itu kalau kita bahasa Indonesia itu tolak pinggang. Kalau ada orang Jawa malang kerik. Malang kerik itu begini ya. Itu dalam sholat itu termasuk haram. Dikatakan dalam hadis dari Abu Hurairah, anna Nabi SAW naha anil khosri fi shalah. Adalah Rasulullah SAW melarang tolak pinggang di dalam sholat. Memang kelihatannya aneh-aneh juga, masa ada orang sholat tolak pinggang. Tapi seandainya ada, ya ini bagian dari ilmu. Bagian dari ilmu. Takut nanti ada yang ngeledek gitu, sengaja memang gitu. Nah itu ternyata dilarang. Wa an Aisyah, hadis yang lain dari Bunda Aisyah, kanat takrahu an yaj'alal musalliya yadahu fi khasiratihi. Kalau Ibunda Aisyah disebutkan beliau itu tidak suka bila ada seorang musolli, seorang yang sholat meletakkan tangannya di lempengannya nih, di lambungnya gitu. Li'annal yahuda taf'aluhu, karena orang-orang Yahudi itu melakukan hal ini. Ini dijelaskan bahwa di antara perilaku orang Yahudi, sedang sholatnya orang Yahudi, ibadahnya orang Yahudi itu meletakkan tangan di lambung begini. Nah, itu ternyata kita diperintahkan dalam banyak hal itu dikatakan khaliful Yahud. Khaliful Yahud artinya selisih orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi sukanya begini, ya kita beda. Makanya pernah ada dua orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata dilihat sama baginda itu, beliau itu tampil dengan pakai kumis yang tebal, jenggot dibabat habis. Kemudian ditegur sama Rasulullah SAW. Ya, artinya itu menjadi perintah jadi oleh Nabi Muhammad SAW, akhful liha
wa qasus syawarib wa khaliful yahud. Kata beliau, peliharalah jenggot, potong kumis, bedalah kamu dengan orang Yahudi. Ini diantaranya yang disebutkan kebiasaan orang Yahudi itu kumisnya tebal, jenggotnya babat habis. Kalau orang Muslim bagusnya apa? Jenggotnya dipelihara, kumisnya tipis. Ini dalam rangka tadi. Tapi perintah ini para ulama menjadi perselisih pendapat. Apakah memelihara jenggot dan memotong kumis itu hukumnya wajib atau perintah wajib atau perintah sunnah? Ya, akhirnya ya terjadi ikhtilaf antara ulama. Yang lebih aman ya karena jelas-jelas ada perintahnya ya sudah. Baik itu sifatnya wajib atau sifatnya sunnah ya usahakan pelihara jenggot. Itu kalau kita kepengen ngikutin dalilnya seperti itu. Walaupun di masyarakat tentu saja tidak bisa kita minta semua harus semuanya jenggotnya dipanjangkan ya kan, tidak mesti ya. Disebutkan oleh Ziyad bin Shalih, ini salah satu sahabat, sallaitu ila jambin ibni Umar wa wada'tu yadi ala khasirati falamma shalla qala hadha sulbi fi shalah. Kan Rasulullah SAW yanha. Ini contoh lain, ada sahabat juga yang didapati ya, nah, ternyata benar ada sahabat yang sholatnya dengan meletakkan tangan di pinggang gini, ternyata dilarang oleh Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar mengatakan, ini saya dapatkan Rasulullah SAW melarangnya. Gitu. Yang kedua, perkara yang dilarang juga adalah raf'ul basar ilas sama. Melihat atau meninggikan atau mengangkat pandangan ke atas. Jadi termasuk juga orang lagi sholat itu fokusnya kemana? Ke tempat sujud. Tapi kalau ada orang sholat ngeliatin ke atas, ngeliatin lampu, bagus lampunya, ngeliatin macam-macam itu, apakah sampai batal? Enggak sampai batal, tapi larangannya keras banget di sini bunyi redaksinya. Kata Rasulullah SAW, la yantahiyanna aqwamun an rafi absarihim inda du'a fi shalah ila sama aw la tukhattifanna absarahum. Kata Rasulullah SAW, sungguh hendaknya mereka itu berhenti ketika sholat itu jangan melihat ke atas, atau nanti mereka akan dihapus pandangan mereka. Kata Rasulullah SAW sampai diancam begitu. Ini kalau orang lagi sholat hendaknya jangan melihat ke atas. Berhentilah melihat ke atas ketika sholat, atau nanti akan dihapus pandangannya. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Tapi disimpulkan bahwa larangan ini juga tidak sampai membatalkan sholat. Ya kadang-kadang kan kita nggak sadar kalau lagi sholat kan gitu justru. Sebelum sholat kelihatannya kita khusyuk nih mau ke masjid. Gitu udah Allahu Akbar. Nanti pikiran kita ngelayang kan gitu kan. Nah itu bagian dari cobaan ya. Sampai disebutkan dalam hadis, setiap orang itu nanti selesai dari sholatnya ada yang dicatat sepertiganya, ada yang dicatat seperempatnya, ada yang dicatat sepersekiannya gitu. Jadi yang ditulis sama Allah, yang dinilai pahala itu adalah yaitu sebesar dia sadar waktu sholat. Jadi kalau kita takbiratul ihram Allahu Akbar, habis itu pikiran belayang, tahu-tahu udah salam gitu baru sadar lagi, ya itu yang dicatat pahalanya hanya sedikit kualitasnya. Jadi yang menentukan kualitas sholat seseorang itu ternyata sejauh mana dia khusyuknya, ya kan? Tapi bukan berarti kalau saya mendingan gak usah sholat aja deh daripada khusyuknya juga gak ada, ya enggak juga. Tapi intinya nilai seseorang itu di dalam sholat itu ditentukan derajat kekhusyukan. Termasuk di sini yang menunjukkan tidak khusyuk apa? Pandangannya keliaran kemana-mana, melihat ke atas, itu makanya di sini disebutkan perkara-perkara yang dilarang. Yang ketiga, an-nadhru ila ma yushhilu fi shalah. An-nadhru memandang kepada hal-hal yang bisa
menyibukkan, maksudnya bisa menghilangkan fokusnya gitu. Jadi kepikiran macam-macam. Melihat orang sholat di depannya ada gambar, tapi gambarnya kayak susah, kayak ini gambar apa, gambar burung, apa gambar apa gitu kan. Ada kan gambar yang suka dibuat ini kan, dari sini bisa dibaca sebagai ini, dari sini gini mamanya kan, atau gambar bola atau gambar apa gitu. Hendaknya makanya kalau lagi kita pergi ke masjid, milih pakaian yang lebih bagus itu jangan yang ada motifnya, polos aja. Kalau kita mau pakai yang batik ya batik yang nggak usah kira-kira membuat orang itu menjadi apa, kepikiran macam-macam. Suka ada yang gambar seperti itu, gambar hewan dan seterusnya. Intinya dihindari apa-apa yang bisa membuat apa, tidak fokus pandangan kita, menjadi kita kepikiran kemana-mana. Hal ini disebutkan dalam hadis dari Ibunda Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'la. Jadi Rasulullah SAW pernah beliau sholat dalam, maksudnya pakai pakaian yang ada gambar-gambarnya. Maksudnya Ibunda Aisyah didapat oleh Nabi Muhammad SAW sholat dengan pakaian-pakaian yang ada gambarnya. Shalla fi khamisatin laha a'lam, bukan maksudnya beliau melihat ada orang sholat pakai pakaian yang ada gambar-gambar. Kemudian beliau mengatakan idhabu biha ila abijam waktuni bi abjad, maksudnya ini ganti pakaian ini, ganti dengan pakaian yang lain. Nah, ini termasuk intinya semua perkara-perkara di masjid ini yang kira-kira membuat orang itu menjadi tidak fokus, tidak khusyuk, maka dihindari. Kemudian yang keempat, al-iltifat li ghairi hajah. Termasuk dilarang juga menoleh tanpa ada keperluan. Menoleh maksudnya melihat ke kanan atau ke kiri tanpa ada hajat. Tapi kalau memang ada hajat perlu, ternyata dibolehkan, ya kan? Seperti dalam hadis sebelumnya atau dalam kajian sebelumnya, ketika Rasulullah SAW sedang sholat, tiba-tiba Ibunda Aisyah ketuk-ketuk pintu, ya kan? Tentu saja di sini boleh orang itu kemudian ya noleh ke arah pintunya, kemudian membukakan pintunya pun boleh, asalkan dengan apa? Dengan arah yang sama, tidak ke belakangnya gitu. Di sini waqad taqaddama annahu yajuzu al-iltifat fi shalah li hajati. Amma idza lam takun hunaka hajah tad'u ilaihi fala yajuz. Sebenarnya sudah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya bahwa menoleh itu dibolehkan manakala ada hajat. Adapun ketika tidak ada hajat maka tidak boleh. Kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abdi. Sebetulnya noleh itu adalah apa? Ikhtilas. Ikhtilas itu ya kayak nyopet, kayak curi, yang dicuri oleh setan dari seorang hamba dalam sholatnya. Artinya itu bentuk dari cara setan untuk mengelabui ya kita gitu. Kalau umpamanya kita lagi sholat sampai akhirnya kita toleh kanan, toleh kiri, itu ternyata adalah cara setan untuk mencuri dari seorang hamba dalam sholatnya. Karena dengan ketika kita itu menoleh kanan, menoleh kiri, itu sebenarnya kita sedang tidak fokus, yang akan mengurangi tadi keutamaan dan pahala sholat kita. Tadi kan disebutkan bahwa sholat seseorang itu nilainya ditentukan oleh tingkat kekhusyukannya. Seberapa lama, seberapa khusyuk dia itu di dalam sholatnya. Semakin sedikit ya dia ingatnya dalam sholat, maka semakin rendah kualitasnya. Maka ketika orang itu sampai akhirnya tergoda untuk paling kanan, paling kiri, itu sebenarnya adalah
godaan setan ya yang sedang mencuri bagian dari sholat kita. Yang kelima, ini panjang banyak, adalah tasbiqul asabi. Tasbiqul asabi itu menyela-nyelah jari jemari. Begini, dalam sholat tidak boleh begini. Kan? Di sini termasuk dilarang. Idza tawadda ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji'a fala yaqul hakada wa sabbaqa baina asabi'i. Disebutkan ketika seseorang sudah berwudu di rumahnya lalu kemudian pergi ke masjid, sebetulnya selama dia itu di masjid itu dihitung sedang sholat. Oleh karena itu jangan mengatakan hal-hal yang tidak baik dan jangan pula menyela-nyelakan, mengapuranca jari-jarinya. Ini termasuk perempuan di masjid begini, atau apa gitu, termasuk tidak bagus. Itu menunjukkan dia tidak khusyuk atau menunjukkan dia itu tidak sesuai dengan apa kondisi yang sedang dia ada. Karena orang yang sedang di masjid itu, apalagi dari rumah sudah berwudu itu dihitung sebagai lagi sedang sholat. Maka hindari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak sungguh. Ya. Jadi dianggap orang yang begini dianggap tidak khusyuk. Ini dalilnya seperti itu. An Ismail ibnu Umayyah qala sa'altu Nafi'an 'anil rajul yusalli wa huwa mushfiqu yadayhi qala tilka salatul maghdub alaihim. Ada seorang yang bertanya kepada Nafi', menanyakan tentang seseorang. Nafi' ini kalau nggak salah gurunya Imam Syafi'i. Kemudian ditanya, wahai Imam Nafi', bagaimana apabila ada seseorang sholat dengan cara ngapuranca seperti ini? Kemudian kata Nafi', tilka sholatul maghdub alaihim. Itu adalah sholat orang-orang yang dimurkai. Kalau penjelasan itu dalam tafsir ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kalau ghairil maghdubi al-maghdub alaihim adalah al-yahud. Waladhdallin ad-dallin an-nasara. Jadi disebutkan penjelasan dalam tafsir, salah satu penjelasan dalam kitab tafsir itu ghairil maghdubi alaihim. Jadi ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan-jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan yang orang-orang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Orang yang murkai adalah siapa? Orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka itu kebanyakan tahu benar, tahu salah, tahu hukum, tapi mereka melanggar. Kemudian waladhdallin, ad-dallin, orang-orang yang sesat dianggap adalah orang Nasrani, di mana dengan kebodohannya mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi seperti itu. Jadi di sini digambarkan sholat orang yang mengapuranca begini, ini dianggap seperti sholatnya orang-orang yang dimurkai Allah. Orang-orang yang dimurkai Allah, maka yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Yang berikutnya yang keenam, firqa'atul asabi'. Wa in qallat kurihat li'annaha mushhila 'anis shalah. Wa in kathurat harumat li'anna fiha tala'uban bis shalah. Firqa'atul asabi' itu artinya apa? Apa sih? Nyetek-nyetekin jari. Ada orang yang pintar banget dengan dari satu ini aja bisa bunyi berapa kali, gitu kan? Nah, itu termasuk tidak boleh. Kalau sedikit, kalau memang hanya beberapa bunyi ceklek-ceklek gitu, sedikit satu atau dua, maka itu dianggap makruh. Tapi kalau banyak maka haram. Jadi kalau dalam kaidah fikih biasanya itu kategori banyak sedikit itu ditentukan dari apa? Jumlah. Kalau 3 ke atas dianggap banyak.
Makanya dalam bahasa pun disebut kalau satu disebut mufrad, kalau dua disebut mutsanna atau tasniyah. Kalau tiga disebut jamak. Tiga ke atas jamak. Kalau mau kita bunyi ceklek ceklek atau bunyi ceklek atau dua kali ceklek itu dianggap sedikit. Itu hukumnya makruh. Tapi kalau semua dibunyiin kanan kiri satu jari pun bunyi berkali-kali semuanya kan, yang kecil-kecilin dibunyiin, nah itu berarti haram. Itu disebut apa? Furqa'ah atau firqa'atul asabi, yaitu membunyi-bunyikan jari jemari. Apa sih namanya kalau kayak gitu? Oh, apa sih bunyinya kalau membunyiin itu? Hah? Apa? Teretep. Kita kan kita udah tahu mulai dulu, tapi apa sih bunyinya kalau kita? Hah? Kita apa namanya? Pokoknya paham lah. Bunyi-bunyiin jari jemari. Enak memang, tapi itu lakukanlah di luar sholat. Kalau lagi sholat jangan. Kemudian yang ketujuh, al-iltihaf bisawbi wa ja'ala al-yadaini min dahilin fatarka'u wa tasjudu hakada as-sadl. Jadi termasuk dilarang adalah al-iltihaf bisawb, artinya mengurung diri dengan pakaian. Jadi orang sholat ini kan baju kan ada lengannya itu kan, ada lengannya. Tapi kemudian dia lengannya nggak dipakai, begini aja lengannya. Jadi tangannya nggak dimasukkan ke dalam lengan baju, begini aja. Nah, akhirnya dia ruku ya semua habis pakai tangannya nggak dimasukin ke lengan, kemudian dikancing begini udah lurus aja termasuk. Tapi kalau dulu yang saya dapatkan kalau di kampung itu orang pakai baju nggak dimasukkan lengannya itu karena buru-buru kan, sholatnya di sawah ya kan, pakai baju cuma gini aja udah set, nah udah itu bakal termasuk? Kayaknya enggak, karena yang dimaksud di sini itu orang itu pakai pakaian yang lurus begini, nggak ada lengannya ataupun ada lengannya juga nggak dipakai, kemudian dikancing sehingga dia sendiri rukuk juga tangannya nggak bisa megang lutut gitu, itu termasuk dilarang. Di sini disebutkan naha Rasulullah SAW anis sadli fi shalah, namanya sadel, bahasa Arabnya sadel. Sadel itu adalah memakai baju kurung, nggak ada lengannya atau lengannya tidak dimasukkan ke situ atau tangannya tidak masukkan ke begini saja itu kayak mungkin kayak ditutup karung gitu terus atasnya dibolongin gitu kayak gitu, itu termasuk yang tidak boleh. Ini saya akan bacakan. Wasadlu huwa antal tahifa bisaubika wa tudkhilu yadayka min dakhil fatarka'u wa tasjudu kadzalik. Yang disebut sadel ialah engkau memakai atau menutupkan diri kamu dengan pakaian kamu dan memasukkan kedua tanganmu di dalam pakaian itu. Jadi bukan memasukkan ke dalam lengannya, enggak ada lengannya ataupun ada lengannya enggak dipakai. Kemudian engkau bersujud, engkau berruku dan bersujud dalam kondisi seperti itu. Namanya sadel. Ini termasuk yang dilarang. Ya, ini mungkin enggak kita lakukan ya. Tapi dari sekian banyak orang ada juga mungkin penasaran. Dia enggak punya baju, adanya karung. Gimana pakai gitu aja kan? Ya kalau mau pakai karung bolongin dulu. Jeblos ini ya. Jangan kayak gini. Karena itu dilarang, namanya as-sadlu. Yang kedelapan at-taha'ub fis shalah wala yajuzu at-tamadi fihi bal yajibu man'uhu biwad'il yadi 'alal fammi. Termasuk dilarang adalah at-taha'ub. At-taha'ub itu artinya nguap. Jadi dalam sholat itu jangan nguap. Di samping juga menunjukkan tidak semangat karena nguap itu tanda apa? Tanda orang sedang malas gitu. Apalagi kalau lagi
jadi makmum, kemudian nguap keras banget di belakang imamnya bisa, aduh ini kayak gak enak banget. Ya takutnya jadi membuat yang lain terganggu, nguap ya kan. Jadi makanya di sini sebenarnya tidak boleh orang itu menyengajakan atau membiarkan orang itu menguap. Maksudnya membiarkan itu maksudnya tidak menahan. Bal yajibu man'uhu, tapi wajib baginya untuk mencegahnya. Biwad'il yadi, dengan meletakkan tangan alal fami, di atas mulut. Nah, usahakan kalau mau terpaksa nggak bisa ditahan termuap, ya ditutup mulutnya. Kalau Rasulullah SAW, at-tahawubu minasyaitan, fa idza tasa'aba ahadukum falyu'dhim mastata. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya muap itu datangnya dari setan. Muap di dalam sholat atau apa lagi kan, itu dari setan. Fa idza tathaba ahadukum, kalau salah satu dari kalian itu muap, falyukdim mastata, hendaknya dia tahan semaksimal dia bisa. Sebisa mungkin ya dihindari, jangan kalau pengen muap kemudian diperturutkan. Tapi kalau mau terpaksa harus muap juga, nggak bisa ditahan, ya sudah, kita tutup mulutnya dengan tangan. Begini kita begini. Wala tushra'u al-isti'adzatu 'inda at-tatha'ub li'adami dalil 'alaihi. Wa hadha min al-asya' al-muntashirah bainan nas wala dalil 'alaihi. Disebutkan tidak disyariatkan untuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika bertasawuf, terutama karena dalam sholat ya. Kalau di luar sholat ada yang menganggap karena ini adalah datang dari setan, maka apa? Salah satu cara untuk berlindung diri dari setan adalah membaca apa? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi dalilnya disebut nggak ada. Jadi dalil yang secara spesifik bahwa disunahkan bagi orang yang nguap untuk membaca ta'awudz itu tuh nggak nemu. Tapi dalil ini dari pemahaman bahwa at-tasya'ubu minasyaiton, fa idza tathaba ahadukum falyuktim mastata itu semaksimal bisa. Jadi dalil hadisnya itu bunyinya nguap itu datangnya dari setan. Ketika salah satu dari kalian nguap, maka hendaknya tahan semaksimal yang dia bisa. Kemudian dari hadis ini orang memahami yang namanya nguap itu berarti dari setan, berarti kita harus berlindung dari setan. Makanya kemudian ada orang yang ketika nguap mengucapkan a'udzubillahi minasyaiton, tapi dalil itu yang secara sharih nggak ada. Itu dari pemahaman aja. Bahwa salah satu sarana untuk berlindung dari setan adalah dengan apa? Membaca ta'awudz. Berikutnya yang ke-9, al-busaqu jihatal qiblati aw an yamin. Termasuk yang dilarang adalah meludah dari arah depan atau ke arah depan atau ke arah kanan. Jadi yang tidak boleh meludah itu ke depan atau ke kanan. Tapi kalau terpaksa kita harus meludah, kita ambil posisi ke kiri bawah, ke samping kiri. Ya, samping kiri kita juga ada orang. Kita ngeludahin orang, bisa berantem kita ke sholat. Mungkin yang dimaksudnya kalau sholat sendiri, kayak zaman dahulu sholatnya di tempat ya, di lantai yang di lantai tanah atau pasir ya kan. Kanan kirinya nggak ada orang. Kalaupun ada orang jangan dikenain. Meludahnya dikumpulin dulu, sengajain cuh, itu bisa berantem gitu kan. Maksudnya di sini kalau terjadi sesuatu yang darurat orang harus meludah, boleh, ternyata nggak membatalkan sholat. Syaratnya apa? Meludahnya jangan ke depan, jangan ke kanan. Meludahnya ke kiri. Saya baca hadisnya. In kana ahadukum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Sesungguhnya apabila salah satu dari kalian sedang sholat, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu ada di arah depannya, maksudnya di arah depannya.
Tapi jangan dipahami bahwa berarti kalau kita sholat ini berarti bukan, maksudnya bagian dari pemahaman makna yang terkandung ya ketika kita sedang sholat atau sedang menghadap Allah. Berarti di sini disebutkan Allah berada di depannya. Fala yabsuqanna qibala wajhi. Oleh karena itu janganlah meludah ke arah depannya. Wala an yaminihi, dan juga jangan ke arah kirinya. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihil yusra. Tapi hendaknya dia kalau harus meludahlah ke arah kirinya di bawah kaki kiri. Fa in ajalta bihi badiratan falyaqul bisabiha kada. Tapi kalau namanya nggak memungkinkan juga untuk seperti itu, boleh kita meludah di kain. Kita pakai serban begini. Tapi serban saya bukan untuk meludah. Pakai gini termasuk sabuk tangan atau apa. Yang ke-10, taghmidul ainaini fi shalah. Termasuk dilarang itu adalah memejamkan kedua mata dalam sholat. Memang kadang untuk fokus, apalagi kita sebagai orang yang sedang punya hafalan, itu kadang ada orang yang lebih mudah menghafal itu ketika dia terpejam matanya. Tapi maksudnya jangan sepanjang sholat gitu. Kalau sekedar untuk ada pas lagi baca ayat ya harus fokus, kemudian mengingat-ingat sambil memejamkan mata, itu tidak dimaksud dalam hadis ini. Yang dimaksud di sini adalah bila memang sengaja ya, karena ada ibadah-ibadah tertentu orang-orang agama lain itu ibadahnya memang merem. Ya. Jadi kalau kita merem berbahaya. Salat sendiri, bisa tahu-tahu jamaah sudah nggak ada semua kan, dari awal sampai akhir kita merem terus gitu kan. Nah, tapi kita kalau umpamanya dalam saat-saat tertentu sedang membaca ayat, kemudian kita harus fokus, kemudian nggak sengaja, kemudian matanya tertutup, yaitu bukan termasuk yang dilarang. Wa huwa in qusida bihi al-qurba ila Allah haram. Kalau memejamkan mata diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan keyakinan bahwa saya dengan merem ini akan lebih khusyuk dan lebih bagus, pahalanya lebih besar, nah itu haram. Li'annahu yadkhulu fi babil bid'ah. Karena kalau diyakini bahwa merem itu bagian dari ibadah yang lebih dicintai Allah, itu termasuk terjerumus ke dalam bid'ah. Wa illa kuriha. Kalau nggak sampai niat seperti itu, maka hanya dimakruhkan li mukhalafatihi as-sunnah. Karena di situ ada menyelisih sunnah. Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan sholat dengan merem. Jadi di sini orang merem itu bisa dua kategori. Kategori pertama, kalau niatnya itu merem sebagai bagian dari ibadah yang lebih khusyuk, ya, seperti dalam agama-agama lain ya bersemedi merem gini gitu, maka itu haram. Tapi kalau hanya tidak diniatkan seperti itu, ya itu hanya makruh saja. Tapi kalau nggak sengaja kayak sedang membaca, sedang menghadirkan ingatannya, ya insya Allah itu juga tidak termasuk yang dilarang. Qala Ibnu Qayyim wa lam yakun min hadihi tahmidu ainaihi fi shalah. Ibnu Qayyim, bukan termasuk petunjuk baginda Nabi sholat dengan memeramkan atau memejamkan kedua mata. Intinya tadi ada dua macam orang itu memejamkan mata, bisa menjadi haram kalau diniatkan sebagai qurbah, sebagai pendekatan diri kepada Allah yang lebih utama, dan itu hanya makruh apabila tidak diniatkan untuk itu. Yang ke-11, at-tamutti fi shalah. Ayat at-tamaddud in kana yasiran lil hajah.
Amati apa nih? Ya tamattu fi shalah. At-tamaddud yaitu memanjang-manjangkan. Ingkan at-tamaddud ini ngulet. Saya tahu at-tamaddud ini ngulet. Tahu ngulet? Ngulet. Oh, gini ya. Apa sih ngulet? Kalau bukan orang Jawa apa namanya? Hah? Geliat, ha? Pokoknya kalau yang ini kan, nah, itu ngulet, at-tamaddud. Nah, kalau orang Jawa namanya ngulet. Nah, ini disebutkan at-tamattu fi shalah ay at-tamaddud wa in illa in kana yasiranil hajah. Ya intinya itu bagian dari yang dilarang. Karena orang lagi sholat masa mulai enak banget sih. Tapi itu termasuk yang dilarang. Yang ke-12 at-tatbiq fir ruku'. At-tatbiq fir ruku' wa huwa ja'lu batnil kaffi ala batnil kaffil ukhra wa wada'ahuma bainar rukbataini wal fakhidaini fir ruku'. Nah, yaitu meletakkan batin dari telapak tangan kepada telapak tangan yang lain begini, kemudian meletakkan antara dua lutut atau dua paha dalam ruku. Jadi harusnya kalau orang ruku gimana? Tangannya yang kanan megang lutut kanan, tangan kiri megang lutut kiri. Ini enggak begini, kemudian ditaruh di celah-celah gini. Nah, itu namanya apa? Tatbiq fir ruku'. Dia itu enggak megang lutut kanan kiri, tapi justru tangannya ditumpuk ini, diempit antara dua lutut gini. Itu namanya tatbiq. Ini juga dilarang. Ini disebut ja'lu batnil kaffi ala batnil kaffil ukhra wa wada'ahuma bainar rukbataini wal fakhidaini fil. Menjadikan telapak tangan yang satunya ditempelkan kepada telapak tangan yang lain, lalu ketika ruku ditaruh di celah-celah antara dua lutut. Itu disebut dengan tatbiq. Itu juga dilarang. Yang ke-12 qiraatul Qur'an, 13. Yang 13 qiraatul Qur'an fir ruku' was sujud. Nah, kalau sedang ruku atau sujud tidak boleh membaca Al-Qur'an. Termasuk namanya doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an pun kalau bisa dihindari. Nah, walaupun memang nggak niat baca Quran sih, saya niatnya baca doa. Seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana hab lana min azwajina. Apa lagi? Rabbana zalamna anfusana. Nah, itu macam-macam, ada banyak doa-doa yang diambil dari ayat. Maka untuk menghindari ini ya nggak usah dibaca. Dibacanya nanti aja, dibacanya menjelang salam. Pokoknya ketika rukuk, ketika sujud kita membaca tasbih. Ya, tidak dibaca ayat-ayat. Itu termasuk dilarang. Tapi kalau mau ada orang yang membaca doa Rabbana dan seterusnya juga nggak sampai batal. Apalagi diniatkan berdoa, bukan diniatkan membaca ayat. Yang nomor 14 bastud dira'aini fis sujud. Melebarkan atau menggelar dua dhira'. Dhira' ini ada anggota tubuh dari lengan, dari ujung tangan ke siku, namanya dhira'. Nah, itu kalau sujud itu jangan digelar. Yang nempel ke lantainya itu adalah telapak tangannya. Jangan begini. Kalau diterek begini semua, itu namanya menggelar kedua dhira'nya. Itu termasuk dilarang. Sekali kayak menyerupai kucing atau menyerupai kubuk ya, kalau duduk kan begini. Nah, itu nggak boleh. Disebutkan dalam hadis, i'tadilu fis sujud fala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisaqal kalbi. Sampai seperti itu kata Rasulullah. Kalian tegaklah, atau maksudnya adillah dalam sujudnya, tegak berdiri gini lengannya.
Wala yabsut, jangan menggelar salah satu dari kalian kedua diroknya seperti menggelarnya seekor anjing. Jadi kalau kita perhatikan anjing ketika duduk, nah itu pasti saja lengannya itu, maksudnya kakinya itu nempel ke gelang ini. Atau kalau dia sedang duduk yang sifat yang sedang derum itu seperti ini, tidak seperti ini. Baik, kita lanjutkan 15. Qatfus thawbi dammuhu wa ma'uhu min al-intishar 'ala al-ardi inda sujud wa yadkhulu fi hadha tashmirul kami fi shalah. Qatmul thawbi itu artinya menggulung lengan atau pakaian, ya kan. Nah, ini termasuk di sini tidak boleh. Jadi kalau maunya usahakan kalau kita maunya habis wudhu dan seterusnya kan biasanya lengannya itu masih tergulung ini ya. Jadi kecuali kalau orang perempuan nggak boleh kan, orang perempuan itu harusnya yang boleh hanya telapak tangannya saja yang kelihatan. Tapi kalau orang laki-laki kadang lupa atau nggak sengaja habis wudhu udah masih biarkan di sini. Nah, itu termasuk yang dimakruhkan, dilarang. Ya, kita betulkan dulu karena itu termasuk tadi menahan atau menyingsingkan lengan atau bagian dari baju kita. Nomor 16 al-iqa, ini sampai 6 ya, sampai jam 6 ya. Al-iqa itu ilsaqul ilyataini bil ardi wa nasbis saqaini wa wad'il yadaini 'alal ardi. Iqa itu istilah yaitu meletakkan atau menempelkan bokong kita ke tanah, lalu kedua kakinya itu diberdirikan, kemudian tangannya diletakkan di sini. Jadi gimana posisinya ya? Jadi kayak kalau kita sedang sholat kan lengan kaki yang telapak kaki kanan kita berdirikan, telapak kaki kiri kita duduki. Ini kalau sujud, kalau duduk kalau duduk iftiros. Ini enggak, tapi telapak kaki kanan diberdirikan, kaki kiri juga diberdirikan, kemudian bokong kita nempel ke lantai. Bisa nggak kayak gitu? Bisa kayak gini nih. Nah, kayak gini. Tapi agak susah juga kalau ini ya kan. Jadi ini bokongnya itu nempel ke lantai, kaki kanan kiri merenggang situ. Kemudian kita begini tangannya. Ini kayaknya untuk orang-orang tertentu bisa, ya kan. Tapi kalau kita nggak biasa ya mungkin ada orang yang tubuhnya memang lemah sekali bisa dengan berbagai macam gaya bisa. Itu intinya nggak boleh. Tapi di sini disebutkan, saya juga dulu punya guru, Syekh Ibrahim Badar itu mungkin karena sakit atau gimana itu guru saya itu dari Mesir. Setiap sholat itu beliau begitu. Jadi kakinya dua-duanya itu diberdirikan. Tapi tidak sampai bokongnya tidak sampai ke lantai. Itu disebutkan boleh. Ini saya akan bacakan. Disebutkan hal seperti ini tidak boleh di dalam duduk ketika sholat. Ya kan? Adapun iqa yang seperti tadi memang tadi yang meletakkan bokongnya di atas lantai lalu memberdirikan dua telapak kanan dan kiri, maka itu dilarang. Tetapi iqa yang meletakkan kedua telapak kaki kemudian meletakkan bokongnya di atas telapak kaki itu ternyata boleh. Jadi telapak kakinya bukan diberdirikan tapi diketengahkan, kemudian bokongnya duduk di atasnya. Kayak gini. Nah, begini. Dua-duanya tidak kita berdirikan satu, tapi dua-duanya kita berdirikan begini,
Tapi duduk di sini nih, begini contohnya. Nah, ini telapak kaki kita kanan kiri diberdirikan, kemudian bokongnya tidak sampai ke lantai tapi di atasnya. Ini begini. Itu ternyata boleh, dan itu saya dapatkan guru saya itu, saya Ibrahim Badr itu setiap saya sholat tuh saya lihat begitu. Nah, saya Ibrahim Badr itu ulama dari Mesir. Beliau biasa iqa, tapi iqa beliau itu iqa yang dibolehkan. Iqa seperti ini itu dibolehkan. Kedua telapak kaki berdiri, kemudian bokong kita atau ditaruh di keduanya. Yang tidak boleh itu kalau begini. Jadi kakinya kita pinggirkan kanan kiri, kemudian bokong kita ditempelkan ke lantai. Itu yang dilarang. Mas Murad bisa nggak ya? Nggak bisa, ya kan? Satu poin lagi terakhir. Wad'ul yadi 'alal ardi fil julus fis shalah illa li'udhri. Meletakkan tangan di atas tanah atau di atas lantai dalam ketika duduk, kecuali karena ada uzur. Jadi intinya hukum asalnya kedua tangan kita itu berada di atas paha begini. Tapi kalau kita ya mungkin nggak bisa sepenuhnya meletakkan tumpuhan tubuh kita kepada badan kita, nggak bisa sepenuhnya, mungkin kita harus sambil tahan begini supaya tidak terlalu menekan. Itu kan karena uzur, karena ada orang-orang yang mungkin tidak bisa menapakkan sepenuhnya ketika duduknya, maka kemudian dibantu supaya tidak terlalu kuat penekanannya, kemudian dibantu begini, nggak apa-apa. Tapi hukum asalnya kalau nggak ada hal uzur itu tangan itu harus ada di atas paha. Wallahu a'lam bishawab, karena memang waktu juga yang membatasi, ini sudah syuruk. Ini masih ada ya nggak banyak sih, sedikit lagi. Insyaallah nanti kita bisa rampungkan pada pertemuan berikutnya, karena memang kita niatkan ini ngaji kita nyambung ya sesuai dengan kitab. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada pertemuan yang akan datang. Baik, adakah yang mau ditambahkan? Ada yang mau disampaikan? Oh enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi Intinya semua larangan-larangan yang disebutkan di sini kategorinya itu ada yang haram, ada yang makruh. Kategori yang haram itu baik yang haram maupun yang makruh disebutkan di sini tidak sampai membatalkan sholat. Hanya saja kalau yang haram itu mengurangi pahalanya, keutamanya menjadi lebih besar. Kalau yang makruh mengurangi keutamanya dan pahalanya hanya lebih kecil, gitu aja. Jadi tidak sampai membatalkan. Termasuk umpamanya kita menggulung dengan baju, kemudian kita belum sempat kembalikan, kita sudah sholat, ya kan? Dan saya juga sering begitu lupa gitu ya. Kalau saya cara mengisyaratnya gimana? Begitu ingat, kita pelan-pelan ambil. Karena ada fikih madhab yang mengatakan kalau 3 gerakan berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau dibuat pelan-pelan, 1 atau 2, 1 gerakan, nanti berhenti dulu, itu juga nggak akan membatalkan, gitu kan? Jadi caranya bertahap, jangan semua lama banget ini lagi sempit banget, jangan, pelan-pelan. Atau kita ambil waktu kita sedang bergerak, pokoknya gerak sedang kita mau turun ruku, kita sambil gini
kan. Karena itu barang memang itu dibolehkan. Sambil nanti bangun sambil kita betulkan ya. Tapi seandainya sampai akhir tidak bisa dibetulkan pun tidak membatalkan sholat, cuma mengurangi pahala pun kalau kita sengaja. Kalau kita nggak sengaja ya, insya Allah Tuhan katakan apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami, maksudnya jangan dicatat sebagai dosa bagi kami. In nasina, jika kami lupa, aw akhtana, jika kami salah, kan nggak sengaja, maka insya Allah. Tapi begitu kita ingat, usahakan ya. Sama dengan orang kalau lupa sholat ya kan, man nasiya sholatan an naumin falyusalliha inda dzakara. Siapa yang lupa ya belum sholat karena tertidur atau apapun, maka segera dia sholat dengan ketika dia sudah ingat langsung ya segera. Sama. Nah, kita tadi harusnya kan jangan sampai digulung ya, begitu di tengah-tengah sholat kita ingat ya sudah kita lakukan. Caranya tadi, kalau mau kita mau sampai selesai pun nggak akan membatalkan, karena itu gerakan-gerakan yang tidak yang bukan nggak ada perlu. Ini gerakan-gerakan yang karena ada uzur, ya kan? Tapi kalau kita kepengen lebih hati-hati, bertahap juga boleh. Itu ya. Satu lagi nggak, udah cukup. Baik, insya Allah kita anggap sudah pintar semua, maka nggak ada lagi yang bertanya. Oh, nggak mau dianggap berarti. Oke, baik, silakan. Doa dalam rukun salat tadi. Ya. Ada yang pernah saya dengar di dan itu kelihatannya banyak juga kadang-kadang imam yang di sujud terakhir itu ada yang berdoa. Di sujud terakhir. Ya. Tapi kan tidak boleh. Iya. Jadi ada dalilnya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih hina atau fis sujud. Sebaik-baiknya atau sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah itu ketika dia sedang sujud. Fa aktsiru fihi du'a. Memang ada dalilnya. Jadi posisi kedudukan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika sujud, maka banyak-banyaklah ketika sujud untuk berdoa. Tapi yang dilarang di sini adalah berdoa dengan membaca, atau bukan berdoa, yang dilarang itu membaca ayat. Lagi sujudnya panjang banget, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, itu nggak boleh, karena itu termasuk ayat. Tapi kalau sujudnya panjang untuk berdoa, doa-doa apa saja. Tapi kalau mamanya kita berdoa hafal selain bacaan dari Al-Quran, mungkin itu lebih bagus, doa-doa dari Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Karena kalau doa diambil dari Al-Quran, khawatir tadi termasuk dikategorikan sebagai membaca ayat. Walaupun ada ulama mengatakan ya kan ini bukan niat membaca ayat, tapi sedang membaca doa. Tapi nyatanya memang ada banyak doa itu terambil atau diambil dari ayat. Maka hendaknya dihindari. Silakan baca doa yang panjang ketika sujud. Yang jadi masalah itu ketika kita jadi imam. Yang ketika kita jadi imam itu petunjuk Nabi atau hadyun Nabi, petunjuk Nabi itu Nabi Muhammad SAW itu ketika sujud ataupun ruku itu selalu standar. Dari ruku pertama, ruku kedua, ruku ketiga kurang lebih panjangnya sama. Begitu kan sujudnya dari awal gini kan. Jadi standar. Kita dari awal selalu ketika ruku 3 kali tasbih, subhanallahil azim wa bihamdihi, kan panjangnya kurang lebih itu. Allah, atau baca yang lain yang kira-kira panjang sama standar. Dari sujud pertama sampai sujud terakhir itu hendaknya seperti itu. Jangan dibeda-bedakan. Pas sujud terakhir kenapa panjang banget? Itu yang nggak nemu dalilnya. Sampai sekarang saya belum nemu dalil bahwa Nabi Muhammad atau ada nas yang mengatakan
sujud terakhir itu ya kalau mau dari awal ditambah dengan doa boleh. Kalau bisa di sujud pertama juga ada panjang doa. Nanti ada sujud lagi juga seperti itu. Jadi sehingga dari awal sudah tersetting dalam pikiran makmum itu, oh ya segini sujudnya. Seandainya ditakdirkan mic-nya mati pun nggak akan salah, kurang lebih kedengaran gitu, karena oh tadi sujudnya segini panjangnya dia. Tapi kalau begitu yang lain pendek-pendek, begitu terakhir panjang banget, itu bikin orang bingung. Ini apa saya nggak denger atau memang belum bangun nih kan? Akhirnya dia terpaksa bangun gini ngintip, masih ternyata gini lagi. Kan begitu. Jadi kalau kita jadi imam jangan begitu. Tapi mungkin kalau sendiri ya udahlah, kalau sendiri terserah lah kan. Kalau dalam hadisnya kan idza shallaitum linnas apa dikatakan apa? Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Wa idza shalla ahadukum bi nafsihi atau li nafsihi falyutawil masya'a. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian itu sholat untuk orang lain, jadi imam untuk orang lain, falyukhaffif, diringankan, yang terlalu panjang, termasuk sujudnya yang terlalu panjang. Tapi kalau untuk sholat sendiri, falyutawil masya'a. Kalau untuk sholat sendiri silakan. Panjang-panjang boleh, mau dipilih sujud terakhirnya juga mungkin boleh. Tapi kalau petunjuk Nabi ya nggak ada orang itu membeda-bedakan gara-gara sujud terakhir kelihatannya benar berdasarkan tadi posisi seorang hamba itu paling dekat kepada Allah ketika dia sujud, maka banyak-banyaklah berdoa. Tapi persoalannya kenapa di sujud terakhir dan kenapa dia jadi imam? Ini tanggung jawab dari imam itu, ingat memimpin ya kan. Jangan sampai nih jamaahnya pada ngintip-ngintip semua dari belakang, bangun belum juga, bangun lagi belum juga mamanya. Nah itu tidak ada dalilnya. Walaupun kita dalam masyarakat juga masih banyak seperti itu. Bagaimana? Ya kalau kita udah paham. Berarti kalau dia jadi imam nanti tunggu aja pasti sujud terakhirnya panjang. Ya udah kita nggak akan salah lagi karena udah biasa seperti itu ya. Nah kan yang persalahan itu kalau dia nggak biasa berjamaah dengan dia. Baik, wallahu alam ya, cukup ya. Insyaallah dua penanya sudah mewakili yang lainnya insyaallah ya kan. Penanya dari dua orang, jawaban untuk kita semua. Saya kembalikan ke langsung tutup aja atau mari kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.